Shalom semuanya, apa kabarnya? Terus semangat dan luar biasa, amin. Kakak percaya walaupun hari ini kita masih belum bisa ketemu dan kita masih via online, dan kemarin kita sempat streaming bareng, kakak percaya kabar kita semua terus tetap semangat dan bersuka cita, amin. Oke, kita mau mulai ibadah hari ini, tapi sebelumnya kita akan mulai dengan icebreaker dulu. Oke, langsung saja icebreakernya akan dibawa oleh Katika. Shalom adik-adik teen yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini sudah diberikan kesehatan, bahkan diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan minggu lagi dalam beribadah. Walaupun live streaming, tetap semangat dalam Tuhan. Oke, pada minggu ini kakak punya ice breaking ya, dimana nanti kita permainannya kakak akan menyebutkan satu nama kitab. Nah, tugas kalian yaitu menyebutkan kitab setelahnya ya. Jadi menyebutkan kitab setelahnya. Kakak kasih contoh nih. Kakak bilang Mazmur, berarti kalian sebutkan Amsal. Ya, kan kitab setelah Mazmur adalah Amsal. Nah, cara permainannya seperti itu ya. Kakak hanya kasih waktu 3 detik ya. Seperti biasa 3 detik kita sudah pernah melakukannya ya. Tetap semangat ya. Oke, kita akan mulai. 1, 2, 3. Matius, Lukas, Kisah Rasul, Korintus, Filipi, Filemon, Yudas. Oke, sudah mulai konsentrasi ya. Ingat, harapan kakak tetap semangat dan rajin baca kitab suci ya. Terima kasih, selamat hari Minggu dan shalom. Ya, kita udah selesai icebreakernya. Sekarang tiba saatnya kita mau dengar sharing firman Tuhan yang akan dibawa oleh Kak Nixon. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti buat hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nixon. Tuhan, berikan setiap kami telinga seorang murid yang dengar-dengaran dan menjadi pelaku akan firman-Mu. Bahkan berkati Kak Nixon yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang berjumpa kembali dengan adik-adik semua di rumah. Kak yakin dan percaya adik-adik tetap sehat, tetap kuat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar adik-adik dalam firman Tuhan. Dan kakak ajak semua untuk adik-adik di rumah buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ke 25. Sekali lagi, Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Kakak akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan dengan perikopnya angin ribut diredakan. Ayat 22 adik-adik bisa perhatikan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, ini kata Yesus kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini?" Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kakak kasih tema hari ini adalah jangan khawatir. Oke. Yakin dan percaya adik-adik semua pernah mengalami khawatir, karena kakak pun demikian. Kakak pernah mengalami rasa khawatir yang benar-benar membuat kakak merasa tertekan ya. Kakak berikan sedikit penjelasan.
Rasa khawatir merupakan memang natur manusia kita yang berada pada kejiwaan kita atau diserang secara psikologi kita karena ada sesuatu hal yang menekannya. Rasa khawatir ini memang benar-benar menjadi apa ya adik-adik? Jadi satu hal yang benar-benar kita rasakan saat ini. Kenapa? Karena kita tahu keadaan dunia saat ini sedang terkena wabah virus corona. Di berbagai negara kita sudah tahu, dilihat di berita ataupun di sosial media. Tapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan harus khawatir juga? Ya, sebenarnya ya tidak masalah juga khawatir, tapi kekhawatiran yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik. Kenapa? Karena rasa khawatir akan membuat kita menutup mata sehingga kita tidak bisa kuasa Tuhan. Kita benar-benar tertekan, kita benar-benar merasa rasa khawatir ini menjadi suatu kegelisahan dalam hati kita. Tapi kakak yakin dan percaya adik-adik semua sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, sehingga adik-adik semua punya yang namanya iman. Nah, iman ini yang membawa kita bisa melihat kuasa Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah keadaan dunia saat ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengapa kita sebagai anak Tuhan tidak perlu khawatir. Firman ini mengajarkan kita, poin yang pertama kakak akan bacakan di bagian 22a. Demikian, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, oke stop, sampai di situ. Jadi suatu hari Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau dengan maksud melayani orang di seberang, karena dikatakan di perikop selanjutnya Yesus mengusir roh jahat dan dari orang Gerasa. Tapi kakak tidak bahas itu. Nah, jadi satu poin yang pertama yang kakak bisa berikan adalah mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena yang pertama adalah Yesus bersama dengan kita. Saya yakin dan percaya kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah benar-benar mempercayai Yesus sepenuhnya dalam hati kita, dalam hati adik-adik di rumah. Dan kita sadar, kita harusnya sadar Yesus ada bersama dengan kita. Jadi suatu hari Yesus mengajak murid-muridnya. Jadi murid-muridnya sebenarnya harus paham, harus menyadari Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Nah, pada saat itu juga ketika mereka berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Dan saat itu benar-benar rasa khawatir itu yang menghasilkan rasa ketakutan itu muncul dalam diri setiap murid-murid. Yang tadinya mereka tenang, mereka sedang berlayar, tapi ketika di danau itu ada taufan, benar-benar mengguncangkan kepercayaan mereka, mengguncangkan iman mereka. Kenapa? Karena mereka khawatir. Nah, apakah murid-muridnya itu salah dalam kekhawatiran mereka? Ya, sebenarnya salah. Kenapa? Karena poin yang kakak dapatkan di sini adalah ketika kita bersama dengan Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Tapi sekali lagi memang khawatir itu merupakan natur manusia sendiri. Tapi kita harus sekali lagi menyadari Yesus bersama dengan kita. Kakak coba sedikit pelajari di sini mengapa murid-muridnya merasa khawatir juga ketika menghadapi persoalan tersebut. Ternyata mereka mereka sebenarnya belum terlalu mengenal Tuhan, karena ya kita langsung lihat di ayat yang 25, Yesus mengatakan kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Nah, kita bisa melihat di sini iman mereka dipertanyakan Tuhan. Iman mereka sekali lagi diingatkan Tuhan. Loh, aku bersama dengan engkau nih. Ini Yesus loh yang bersama-sama dengan mereka, murid-muridnya. Yang tiap hari mereka sudah melihat mujizat Tuhan Yesus, yang tiap hari sudah pelayanan bersama Yesus, tapi Tuhan mengatakan, di manakah kepercayaanmu? Nah, makanya saya katakan di sini kekhawatiran itu membuat kita menutup mata untuk melihat kuasa Tuhan. Nah, jadi itu yang kita pelajari dalam poin yang pertama. Kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Yesus bersama dengan kita. Poin yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Kita tidak perlu khawatir, terutama juga menghadapi keadaan dunia saat ini. Yang kedua, kita punya iman yang menyelamatkan. Nah, ini sambungan dari poin yang tadi adalah, kakak akan jelaskan sedikit. Ada dua jenis iman. Iman yang pertama adalah iman yang menyelamatkan.
atau yang disebut ketika kita sungguh-sungguh bertobat dan kita percaya kepada Tuhan, itu yang ada pada diri kita adalah iman yang menyelamatkan, iman yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Tapi jadi ada jenis iman yang kedua adalah iman yang praktis atau iman yang membuat kita terus berpegang kepada suatu percayaan dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ini. Kakak akan bacakan di ayat 25a kembali tadi. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Bagaimana bisa seorang beberapa murid tersebut yang tiap hari bersama-sama dengan Tuhan, yang tiap hari benar-benar menyaksikan kuasa Tuhan, yang tiap hari benar-benar ada bersama Tuhan, mereka masih belum percaya. Mereka belum sadar Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka belum menyadari kuasa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, saat ini mari kita kembali periksa iman kita. Apakah iman kita saat ini sedang lau karena kekhawatiran? Apakah iman kita saat ini tetap berpegang teguh di tengah kekhawatiran? Nah, itu sebuah pilihan adik-adik. Tapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita harus tetap berpegang teguh kepada iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan dalam menghadapi segala apapun yang terjadi. Baik kekhawatiran, baik permasalahan hidup, ataupun apapun bentuknya yang mencobai iman kita. Tapi yang Tuhan mau kita tetap berpegang teguh pada iman kita yang mempercayai Yesus. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Di dalam Tuhan tidak ada keraguan. Bahkan tidak perlu khawatir. Kenapa? Sekali lagi yang perlu kita harus sadari adalah bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita. Dan Tuhan Yesus yang menganugerahkan iman itu kepada kita adalah iman yang menyelamatkan. Dalam segala bentuk apapun yang mencobai kita. Dalam segala bentuk apapun yang benar-benar mencoba untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu iman yang membuat kita kuat, berpegang teguh. Daud katakan, Mazmur 16 ayat 8, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah." Nah, ini ayat favorit kakak, Mazmur 16 ayat 8, nanti adik-adik bisa juga baca di rumah. "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan." Daud katakan dia menghadapi persoalan hidup yang benar-benar berat. Ketika dia dikejar Saul untuk dibunuh, dia menghadapi musuh-musuh Israel, dia benar-benar kakak melihat di sini benar-benar berpegang teguh pada imannya kepada Tuhan. Makanya aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dikatakan senantiasa memandang kepada Tuhan itu dalam segala hal, dalam bentuk apapun. Kita senantiasa melihat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus terus pandang Tuhan. Kenapa? Di dalam Tuhanlah kita menerima ketenangan, kedamaian, merasa aman. Kota perlindungan kita, kota benteng perlindungan kita, itu hanya di dalam Tuhan yang kita imani. Nah, ini pentingnya kita tidak perlu khawatir. Yang pertama tadi, kita harus menyadari Yesus bersama kita. Dan yang kedua, kita punya iman yang Tuhan anugerahkan yang menyelamatkan kehidupan kita. Demikian yang kakak bisa bagikan pada pagi hari ini. Ya, kakak senang bisa punya waktu seperti ini sekalipun kita secara online. Tapi kakak harap ini tidak sama sekali untuk membuat iman kita sedikit drop dalam keadaan seperti ini. Tapi ya memang keadaannya seperti ini. Tapi kita bersyukur teknologi sudah secanggih ini dan kita senantiasa juga masih tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke? Demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan kami di tengah keadaan dunia seperti ini. Kami tidak perlu khawatir karena kami sadar kami bersama dengan Tuhan Yesus yang senantiasa memberi kami keamanan, kedamaian, dan Tuhan Yesus juga yang menganugerahkan iman yang menyelamatkan hidup kami dan membuat kami lepas dari rasa khawatir. Terima kasih Bapa, berkati buat anak-anakmu yang sudah mendengarkan di rumah bahkan dimanapun mereka berada, kiranya Engkau berkati. Berkati buat keluarga mereka, sanak saudara mereka, dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi ucapan syukur kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dah. Haleluya, kakak percaya kita semua sudah diberkati melalui firman yang dibawakan oleh Kak Rickson pagi hari ini. Terus semangat dan terus percaya Tuhan menyertai setiap hidup kita. Amin.
Oke, langsung saja kita mau akhiri hari ini dan ada beberapa pengumuman untuk beberapa tema minggu depan dan minggu-minggu berikutnya akan disampaikan di WhatsApp Group Teens, dan juga kita akan tetap video call bareng dan akan disampaikan juga di WhatsApp Group Teens. Jadi teman-teman Teens boleh perhatikan untuk WhatsApp grupnya biar tahu update yang terbaru. Dan pesan terakhir kita Christine, terus bawa dalam doa untuk keadaan saat ini, untuk virus corona. Kita berdoa biar Tuhan pulihkan dan biar semuanya boleh hilang, virus-virusnya kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biar semuanya boleh aktif lagi kembali seperti biasa dan normal kembali seperti biasa. Kita mau serahkan semuanya, orang-orang yang bekerja seperti dokter, suster, perawat, kita semua mau serahkan orang-orang yang menangani virus-virus ini, kita mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kakak ajak kita semua adik-adik berdoa bersama-sama. Oke, kakak ajak semuanya kita berdoa bersama-sama setiap hari di rumah kita masing-masing. Itu saja pesan terakhir Kak Christine yang mau Kak Christine sampaikan. Tetap semangat, tetap terus bersuka cita, dan sampai jumpa minggu depan. God bless you.